Saya selama di Kairo saya belum pernah itu dengar kosakata ta'aruf untuk orang yang akan menikah. Jadi ternyata memang ta'aruf ini cuman budaya Indonesia gitu bos. Ingat nih, ta'aruf yang Anda lakukan, perhatiin dari sini. Siapa tahu Anda keliru. Bukan bagian dari fikih. Ya. Dan bukan ke lawan jenis. Kalau Anda harus paham itu. Ajar ya. Pacaran ala Islami mana ada gitu loh. Kasih tanda dong. Action roll. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kepada sahabat Surator di manapun kalian berada Dan kapanpun kalian berada. Kali ini episode spesial. Kenapa? Karena pertama kalinya kita berhasil mendatangkan fellow YouTuber juga. Pertama kalinya. Sesama itu. Jadi kurator featuring Janahtis. Janah Tis. Nah, jadi nanti Janah ada Tis. linknya, silahkan dilihat. Nanti kalian lihat ya. Janahtis. Ini gue perkenalkan dulu, bernamanya Bang Fitrian Kadir. Ya. Nah, Bang Fitrian Kadir. Insya Allah, sedikit pengenalan. Bang Fitrian ini pernah menempuh studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian lulus, pulang ke tanah air, melanjutkan studi lagi setelah keduanya di Universitas Indonesia, jurusan ekonomi syariah ya Bang ya? Nah begitu, Masya Allah. Dan kemudian bekerja di Jakarta, di Depok begitu Bang. Nah gitu. Juga banyak memberikan konten edukasi, khususnya di konten-konten ini ya, dakwah ya begitu ya Bang. Ya, di konten-konten dakwah. Nanti kalian juga bisa lihat ya ke Janah Tis langsung gitu kan. Bisa kunjungin langsung. Jadi bahwasannya kita ini tidak sembarangan untuk mengundang orang gitu. Bahwasannya emang bukan prank-prankan kita gitu kan. Bukan seperti kalian yang suka ngeprank. Gung nih, hari ini gue happy banget nih Gung. Wah, kenapa itu? Pertama juga ya kedatangan tamu nih, ini tamu besar. Insya Allah nih, alhamdulillahnya bisa menyempatkan lah gitu di waktunya gitu. Kemudian juga topik yang akan kita bahas hari ini juga menarik, Gong. Nah, apa tuh bro topiknya bro? Nah, kita mau ngomongin namanya ta'aruf. Nah, jadi gini nih, ini kan ta'aruf ini lagi ngetren ya akhir-akhir ini gitu ya. Bagi orang tuh secara deket sama lawan jenis gitu kan. Oh, kita menikah ngomongnya ta'aruf gitu. Nah, supaya kalian tahu apa sih sebenarnya ta'aruf itu yang sebenarnya gitu. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bang Rian gitu. Gitu. Jadi silakan Bang, waktu dan tempat dipersilakan. Kami persilahkan Bang. Ini kita ngobrol aja ya. Ngobrol santai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Langsung bahas ta'aruf ini. Ya, dimulai dari apa? Karena Apa tak itu? kenal maka ta'aruf ya. Betul. Kosakata yang sudah familiar di kita itu sekitar beberapa tahun belakangan aja nih, sekitar ada 10 atau 15 tahun belakangan. Karena dulu itu kayaknya nggak, zaman kakak saya nikah itu sebelumnya nggak ada katanya ta'aruf deh. Iya, dulu itu kalau zamannya kakak saya menikah itu nggak disebut dengan ta'aruf deh. Kayaknya ada bahasa lokal sendiri untuk itu, misalnya dikenalkan, dijodohkan, atau disuruh. Karena setiap adat punya istilah sendiri. Dan kalau kita ngomong ta'aruf, memang ta'aruf itu secara umum memang satu hal yang di agama diperintahkan. Bahkan di Al-Quran disebutkan, Allah mengatakan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan juga engkau bersuku-suku dan berbeda suku, kelompok, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya adalah supaya satu sama lain saling ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Artinya kita berbeda itu fitrah. Jadi nggak usah kaget ketika ada perbedaan antara sesama muslim berbeda, ada berpaham yang berbeda, itu fitrah, karena Allah sudah menciptakan kita seperti itu. Kemudian Allah mengatakan li ta'arafu, semoga agar kalian satu sama lain saling ta'aruf, saling kenal. Kata ta'aruf itu saling mengetahui tentang satu sama lain. Dan menariknya dari kata yang sama, dari kata ta'aruf kita kenal kata ma'ruf. Ada amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'ruf itu adalah kebaikan.
Jadi secara bahasa saja kita mengambil bahwa kita diciptakan berbeda-beda, tapi Allah kasih pesan kepada kita di sana bahwa perbedaan kita itu untuk melihat satu sama lain dari kebaikan di dalamnya, bukan keburukan di dalamnya. Karena dari kata ta'aruf itu terbentuk kata ma'ruf juga, dari kata araf asal. Jadi di ayat ini secara umum Allah memberikan kepada kita untuk saling kenal satu sama lain supaya kita saling memahami perbedaan. Gak mungkin kita sama, itu gak mungkin. Dan dunia itu gak indah kalau sama semua. Kita ada perbedaan itu membuat beragam keindahan dan kita menjadi kaya dan cerdas karena perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita sama semua, kopi itu jenisnya cuma satu. Karena rasanya cuma satu, selera cuma satu, jadi cuma ada satu toko kopi di dunia dan nggak asik kan? Nggak asik. Nah, dan memang secara umum Al-Quran menyuruh kita berta'aruf itu secara umum. Namun belakangan kata ta'aruf ini dipakai oleh anak-anak muda ketika akan menikah. Menikah. Itu dia ingin mengenal lawan jenis. Saya selama di Kairo saya belum pernah itu dengar kosakata ta'aruf untuk orang yang akan menikah. Oh. Tidak tahu saya yang kurang gaul, mainnya kurang jauh atau mungkin cuma setahu saya itu. Cuman ini dipakai di Indonesia aja. Pakai di Indonesia aja setahu saya ya. Jadi ternyata memang ta'aruf ini cuman budaya Indonesia gitu, Ustaz. Iya. Kalau secara umum ta'aruf memang dianjurkan dalam Islam. Secara umum. Iya. Bukan laki-laki mengenal pedusi sebelum pernikahan, bukan. Karena kalau untuk jenjang pernikahan itu yang saya tahu cuma ada 2 tahap. Yang tahap pertama, tahap yang kedua dulu itu kita tahunya nikah. Berarti kan akad laki-laki dengan laki-laki lagi, laki-laki calon suami dengan calon mertua. Iya, calon mertua. Kemudian sebelum nikah itu ada namanya khitbah. Itu ada dalam aturan syariatnya ada. Ada namanya khitbah. Khitbah itu mengutarakan, atau kan kalau kita suka sama cewek kan perasaan masih di dalam tuh. Betul. Nah, khitbah itu kita mengutarakannya, bukan ke ceweknya, ke bapaknya. Karena memang laki-laki itu nanti dalam keluarga dia ada mengemban amanah yang penting. Dan secara nggak langsung dia akan memikul beban yang tadinya dipikul oleh bapaknya. Berarti bukan ke calon istrinya ya, Ustaz ya? Kalau nembak itu bukan nembak cewek. Nembaknya bapaknya. Iya. Untuk menikahi anaknya. Karena memang orang yang beresponsibel terhadap anak itu ya bapaknya kan. Iya. Jadi gini, Gung. Misalkan nih, anak lo kan perempuan nih. Nah, suatu saat kan besar dong. Iya. Gitu. Jadi si calon ini yang pengen nikahin Megumi harus tuh izin nembaknya bapaknya. Pak, saya mau nikahin anak bapak. Gentle nggak tuh? Iya. Enggak kan akhir-akhir ini kan ya, yang namanya ta'aruf nih, Ustaz, yang lagi sering terjadi nih, yang saya lihat juga rame lah di media sosial. Itu antar sesama ininya gitu, Ustaz, kayak misalnya calon suami dan calon istrinya yang berinteraksi gitu. Iya, itu enggak. Dengan mereka mengatakan, oh kita kan nggak ketemu ini, kita nggak ketemu ini, kita cuma chattingan. Akhirnya dia mengutarakan di situ gitu loh. Artinya ta'aruf ini punya definisi-definisi yang masing-masing pemahamannya berbeda-beda. Iya, karena setahu saya ta'aruf ini dalam kajian fikih nggak ditemukan. Karena di kajian fikih itu menurut nikah, arti nikah apa, atau zawaj artinya apa. Kemudian khitbah itu artinya apa. Dalam istilah fikih itu memang ada. Cuman istilah ta'aruf saya belum ketemu. Jadi memang ta'aruf ini memang istilah belakangan yang kita buat untuk bagi seorang laki-laki mengenal calon istrinya atau bagi seorang perempuan mengenal calon suaminya. Nah, kosakatanya memang secara fikih nggak ada, tapi perlakuannya, tindakan itu secara agama ada. Secara agama ada. Secara fikih sebelum menikahnya itu memang ada. Itu gimana tuh, Ustaz? Jadi prosesnya kita perlu tahu bahwa ta'aruf itu bukan bagian dari fikih. Oke. Kata ta'aruf itu. Jadi ini garis bawah ini. Garis bawah ya. Ingat nih, ta'aruf yang Anda lakukan, perhatiin dari sini. Siapa tahu Anda keliru. Bukan bagian dari fikih. Ya. Dan bukan ke lawan jenis. Kalau Anda harus paham itu. Nah, jadi ini banget membara sekali. Gue kesel pak, gara-gara yang sering terjadi gitu loh. Dia pacaran mengatasnamakan, oh gue ta'aruf, kita kan gitu. belajar ya. Jadi pacaran ala Islami mana ada gitu loh. Gitu kan. Jadi gua ngegas nih agak di sini agak ngegas. Ya silakan Bang. Mohon maaf nih Bang. Iya memang kita berbuat salah itu biasa ya. Ada beberapa hal yang kita kurang paham di agama itu hal yang biasa. Karena kita yang penting kita jangan berada di tempat yang sama situ-situ terus. Kita udah masuk ke kubangan dan ingin bertahan di situ itu kesalahan. Tapi masuk ke kubangan itu kesalahan. Tapi kita belajar perbaikan dari semua kesalahan yang kita lakukan itu. Dan memang Rasul mengatakan semua orang berbuat salah. Dan disebutkan sumil insan bil insan lin nisyan. Manusia itu dinamakan insan karena dia punya sifat nisyan.
bisa itu salah, lupa, keliru, bikin kesalahan gitu. Hilaf. Nah, balik nih ke ta'aruf tadi. Memang ta'aruf itu kosakata bahasa Arab, tapi hanya karena itu berbahasa Arab bukan berarti itu Islami. Oke. Ini bukan berarti itu Islami, bro. Dan Kenal lu ya. karena sesuatu itu tidak berbahasa Arab bukan berarti itu tidak Islami. Misalnya nih, Vice di versa nih. kita ada tunangan. Itu kan bukan bahasa Arab. Tapi tunangan itu bisa jadi dia adalah Nuansanya Islami. bisa jadi itu Proses khitbah cara itu. menerjemahkan yang paling pas mengenai kata khitbah. Bisa jadi tunangan. Memang dia nggak Islami katakan, bisa jadi. Tapi justru tunangan itu, saya melihat tunangan itu bisa jadi lebih Islami daripada ta'aruf yang sebagian orang lakukan. Sebagian orang menjadikan ta'aruf itu dia tadi misalnya belum ngaji lah, kemudian ngaji hijrah. Hijrah. Oke. Tadi sebelum ngaji dia pacaran. Setelah hijrah dia ta'aruf. Tapi mengatasnamakan ta'aruf doang gitu maksudnya. Kosakatanya nggak salah karena kan kosakata itu netral. Tapi yang kita perlu yang kita perlu kritisi adalah kita harus jujur ke diri sendiri. Yang kita lakukan itu nggak jauh beda dengan sebelumnya nggak? Nah itu. Kalau kita masih jalan berdua juga, masih nongkrong berdua itu atau masih chatting. Nah itu hal Video yang call. Ini Pak Ustadz. Kira yang masih dibingungkan oleh mungkin sebagian dari kita. Apa nggak lewat PUBG dong? Sambil main game. Post a picture. Anjir. Itu batasannya sampai mana sih, Pak Ustadz? Iya. Untuk orang yang melakukan ta'aruf gitu, akan boleh nih istilahnya kita mengenal calon istri kita gitu Iya, kan. Nah itu ada nggak sih batasan-batasan tertentu kayak mungkin komunikasi? Iya. Atau sekarang itu udah zamannya medsos. Iya. Kita nggak ketemu memang, Oh. tapi kan bisa ngeliat di medsos. Foto-fotonya. Foto-fotonya disimpan lagi. Kalau memang niat nikah, memang kita harus tahu calon yang akan kita nikahi. Kita ambil contoh nih, Khadijah. Ketika Khadijah ada tertarik dengan Rasulullah SAW, dan itu nanti setelah nikah, justru kita ngobrol sehari-hari itu akan lebih banyak daripada yang itu. Jauh lebih banyak. Kalau prosesnya benar tuh Pak Ustadz.